Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tertuju pada Dokter Nina maupun Dokter Basuni Radi. Saya boleh tampilkan. Oke. Ini nomor 1. Ibu Rokaya boleh minta saya share untuk pertanyaan yang sudah saya salin ke Words. Dokter Rokaya, punten. Oke, sembari nunggu. Langsung tanya. Dokter Rokaya, oke. Udah silakan. Iya, ya. Oke, ini pertanyaan sudah kelihatan? Scroll lagi ke atas. Terlihat belum? Scroll lagi ke atas. Ya, dah. Ya, gini. Pertanyaan nomor 1, bukan pertanyaan nih, dari Pak Muhsin Sailan. Saya dulu perokok berat, 3 bungkus, 16 batang dalam 2 hari. Alhamdulillah sejak tahun 94 dapat stop total. Nah, mungkin kita beri kesempatan untuk testimoni nih kayaknya nih. Pak Muhsin Sailan ada? Masih ada? Bagaimana Pak kiatnya nih Pak Muhsin Sailan? Bisa share kiatnya. Iya, Pak Muhsin Sailan silakan. Ya, silakan ya, Pak. Saya terdengar Bu. Terdengar Bapak? Alhamdulillah, jadi pertama itu adalah insya Allah sahabat keluarga. Ya. Di sahabat keluarga terutama anak-anak saya, itu saya dilarang merokok di dalam rumah. Ya, jadi itu membantu sekali ya Pak ya, dilarang dalam rumah, tapi di luar rumah ngerokok waktu itu? Merokok. Berapa lama Pak merokoknya? Sejak umur berapa gitu? Jangan-jangan sejak kecil nih Pak? Enggak, saya sejak kelas 1 SMA, jadi sekitar tahun 72 lah saya merokok itu. Sejak 1 SMA, ya. Nah, jadi 72 sampai 94 saya merokok. Iya. Oke, jadi yang saya dapat, insya Allah dapat berhentinya itu pada bulan puasa saat itu. Iya. Jadi saya berpikir, kalau dalam puasa 12 jam kurang lebih itu bisa tidak merokok, kenapa 12 jam berikutnya saya tidak bisa berhenti untuk merokok gitu. Iya. Makanya saya terus menipu diri saya sendiri. Jadi setiap habis selesai buka puasa, gak lama saya terus ke masjid sholat tarawih. Ya. Pulang dari masjid, saya segera tidur. Sampai saya tidak merokok. Sampai nanti rokoknya nanti aja habis sahur. Begitu. Terus habis sahur, sahur biasanya kami itu kalau sahur itu mepet. Kira-kira seperempat jam lah sebelum subuh. Makan apa? 4 jam. Jadi seperempat jam sebelum subuh tuh makan, selesai makan, jadi nggak ada waktu untuk merokok lagi. Agak merokok dulu. Jadi perlu diinformasikan juga, saya tuh bekerja di daerah yang anti merokok. Jadi haram hukumnya untuk merokok, yaitu di daerah gas, di LNG Bontang. Jadi pelampiasannya di rumah mestinya, Di Pak rumah, ya? makanya pelampiasan saya di rumah untuk merokoknya itu. Kalau di kantor boleh, cuma di pabrik sama sekali tidak boleh. Tapi ternyata di rumah dilarang juga ya Pak ya? Dilarang juga, ada yang melarang anak. Istri saya juga ya, cuma aja. Nah terus saya alhamdulillah berhenti itu sampai Lebaran saya tidak merokok. Tapi saya terus terang memakan permen yang mana permen itu kalau kita makan permen itu ngerokok nggak enak. Boleh saya sebut merek permennya nggak Bu? Boleh. Jadi tahu kita, saya nggak tahu Pak terus terang. Ya, saya makan itu permen Fisherman. Oh ya. Yang pahit itu loh. Ya. Dan itu saya tidak saya ini, cuma saya nempel aja di lidah sehingga kalau merokok nggak enak. Nah, selama kurang lebih 3 bulan. Tapi saya tips saya yang berikutnya adalah
rokok itu selalu membawa. Kenapa saya membawa rokok? Karena bagi perokok, yang paling khawatir adalah kehabisan rokok di jalan atau di malam-malam di rumah nggak ada rokok, itu khawatir sekali. Jadi harus selalu ada. Yeah. Dengan begitu saya selalu bawa rokok, saya bawa korek. Yeah. Jadi siap-siap sekali waktu ada pack dengan rokok saya ada. Yeah. Dan target saya juga untuk tidak untuk berhenti selamanya. Saya bilang, anak, hari ini saya tidak merokok. Saya bisa hari ini 2 hari saya tidak merokok. 1 bulan saya tidak merokok, akhirnya sampai alhamdulillah sampai 3 bulan, dan selanjutnya saya tidak merokok, alhamdulillah. Iya. Yeah. Saya kira itu tips. Tips yang ini adalah dari hati kita, dan yang kedua itu niat. Kita selalu siap-siap untuk merokok lagi, oke lah gitu. Karena saya dengan mengurangi rokok 1 batang 1 hari, saya pernah pokoknya dengan mengurangi itu tidak bisa. Bisanya itu harus total sekaligus gitu. Saya kira itu, Bu. Iya. Terima kasih Pak Muhsin. Bangga. Mudah-mudahan ada pelajaran yang didapatkan oleh para perokok yang menyaksikan acara kita ya Pak ya. Iya, insya Allah. Dengan jalur pribadi juga bangga, silakan saya akan memberikan tipsnya gitu. Terima kasih Pak Muhsin. Bangga. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beralih ke pertanyaan kedua dari Yulia Rahmawati. Ibu Yulia Rahmawati, mohon izin kepada Bu Nina nih. Pertanyaan pada Bu Nina. Bagaimana sikap kita ketika salah satu perusahaan rokok terbesar akan menyumbang fasilitas sarana prasarana sekolah atau perguruan tinggi? Sementara memang kita sangat membutuhkan sarana tersebut. Nah, seperti apa nih Dokter Nina? Mungkin ada kiat-kiat menolak gitu? Ini sangat bertentangan banget ya, kan tadi Dokter Basuni olahraga perlu. Nah, sepertinya tercium oleh industri rokok nih. Gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Susi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Muhsin Sailan, ini luar biasa. Tidak mudah berhenti merokok dari usia remaja, kemudian setelah dewasa malah berhenti. Ini luar biasa, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh yang lain. Kepada Mbak Yulia Rahmawati. Nah, itu tadi ini bukti ya, Bu. Bukti ini adalah teknik dari industri rokok untuk mematahkan bagaimana mereka melobi, bagaimana mereka memberikan fasilitas seolah-olah mereka orang baik. Memberi sponsor pada fasilitas pendidikan adalah target mereka memang. Target mereka remaja, kegiatan remaja, kemudian pendidikan. Kenapa pendidikan? Pendidikan itu kan, bayangkan UPI, Ibu dari UPI ya, UPI itu mahasiswanya luar biasa, sekian banyak, bisa kebayang Bu Yulia, nanti akan ada simbol sponsor rokok. Padahal, seperti yang saya sampaikan tadi, 100% orang perokok itu karena melihat simbol rokok. Tadi sudah jelas ya, Pak Muhsin bilang, ada kekhawatiran dia ketika dia tidak membawa bungkus rokok. Simbol-simbol rokok itu adalah menjadi pemicu seseorang merokok. Jadi, ini tantangan buat kita yang ingin menyehatkan masyarakat adalah bahwa bagaimana kita bisa bersikap ke industri rokok. Industri rokok tahu kelemahan kita adalah kita kekurangan ini, maka dengan senang hati dia menyodorkan diri, ingin memberikan kesan bahwa mereka adalah perusahaan yang baik. Mereka tanpa diminta bantuan, tanpa diminta mereka menyodorkan diri untuk membantu. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang memang kita harus mencari bantuan dan sebagainya. Tapi saya kira ini adalah jalan perjuangan kita di sini gitu, Mbak Yulia ya. Jadi menurut saya hentikan semua teknik-teknik industri rokok yang akan mempengaruhi anak didik kita. Saat itu mungkin kita betul mendapatkan bantuan, tapi bayangkan berapa puluh ribu mahasiswa UPI yang akan melihat simbol rokok atau simbol industri rokok yang kemudian mereka mindsetnya, oh iya saya perlu rokok, oh iya saya perlu rokok. Jadi ini yang tidak disadari, efek melihat dan efek dari dampak dari melihat itu kemudian dengan kebiasaan rokok.
Jadi kalau sikap saya bilang hentikan. Tapi kalau seandainya Bu ini udah terlanjur, udah MOU nggak bisa, oke. Tapi jangan silahkan terima bantuan, tapi tidak boleh ada iklan rokok. Tidak boleh ada simbol industri rokok. Tidak boleh ada hal-hal yang mengingatkan bahwa itu adalah industri rokok. Misalnya, nggak ada gambar apa-apanya, tapi ada kata-kata nggak ada lo, nggak rame. Kita udah tahu. Begitu nggak ada lo, nggak rame, artinya iklan apa. Nah, itu message seperti ini nih yang harus kita bangun ya. Iya, Dok, betul. Itu. Iya, terima ingat, kasih. Ingat anak didik kita yang akan menjadi korban, Bu. Iya. Dengan mindset yang negatif yang tadi ya. Ya, insya Allah ditolak, Dok. Amin, alhamdulillah. Nuhun, Mbak Yulia. Ya. Terima kasih, Dokter Yulia. Dokter Nina, ini pertanyaan Pak Aris Hamzah kayaknya mirip ya. Cuma mungkin ini pengalaman pribadi ya Pak Aris Hamzah ya. Dari saya boleh nanggapi Dokter Susi. Ya. Ini yang Pak Aris Hamzah ini ya. Pak Aris Hamzah ini kan lingkungan ya. Tadi sudah saya sampaikan. Tadi juga Pak Muhsin sudah bilang yang membuat dia berhenti merokok adalah lingkungan yang mendukung. Nah sekarang kalau misalnya bagaimana meningkatkan dukungan dari lingkungan untuk berhenti merokok mengingat pemicu kekambuhan, ini sudah dilakukan oleh berbagai lokasi. Bahwa di Indonesia ada RW kawasan tanpa rokok, ada kelurahan kawasan tanpa rokok. Tentunya harus ada kesepakatan semua bahwa di daerah mereka siapapun tidak boleh merokok. Jadi saya lupa tempatnya, tapi yang jelas di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Kulon Progo, di Bogor, itu sudah ada tempat-tempat yang semua orangnya tidak mau merokok. Mereka kesepakatan, jadi yang ngerokok itu diingetin sama sesama masyarakat. Jadi bagaimana cara meningkatkan dukungan lingkungan adalah membuat kesepakatan bersama supaya tidak merokok bersama. Jadikan lingkungannya menjadi kawasan tanpa rokok. Dokter Susi, saya boleh lanjut lagi ya? Iya, langsung. Oke. Yang dari Pak Teddy Darajat, ini berapa banyak zat racun dalam rokok? Kita tahu minimal zat racun rokok itu berubah antara sebelum merokok dan sebelum dihisap dan setelah dihisap. Sebelum dihisap, ketika rokok itu kita makan, kita kunyah, maka racunnya hanya sekitar 400. Tapi ketika rokok itu dibakar dengan melalui karbonisasi dan sebagainya, kemudian dihisap dan dikeluarkan lagi, maka racun yang tadinya sekitar 400 itu bisa mencapai 1000 buah karena ada proses pembakaran dan proses penghisapan dari si perokok. Nah, itu yang menyebabkan kenapa perokok pasif itu lebih bahaya. Kenapa perokok pasif lebih bahaya? Karena mereka tidak nyadar bahwa lingkungannya lebih beracun. Sekarang apa sih yang paling merusak? Yang paling merusak di antara sekian ratus racun itu yang paling merusak adalah nikotin. Nikotin itu menyebabkan kerusakan otak. Nikotin itu menyebabkan kecemasan. Nikotin itu menyebabkan adiksi. Nikotin itu menyebabkan ada bagian dari rokok-rokok itu yang menyebabkan saya nggak tahu nih di sini nanti mungkin bisa dilihat ada penelitian antara rokok dengan kejadian pelupa. Ya mungkin nanti. Tapi yang jelas beberapa literatur yang saya baca, rokok bisa menyebabkan kerusakan yang bisa menyebabkan perubahan perilaku. Salah satunya adalah kecemasan. Itu nikotin. Yang paling membahayakan dari nikotin adalah gangguan yang terhadap otak dan adiksinya. Kemudian ada satu zat lagi yang berbahaya. Ketika seorang perokok, maka tarnya atau misalnya aspal, tarnya itu begitu dihisap, dia tidak pernah bisa keluar dari paru-paru. Makanya nanti kita bisa sering lihat di YouTube, di internet, bagaimana perbedaan antara paru-paru yang perokok dan tidak perokok. Kenapa? Karena tar memang bisa, ketika masuk ke dalam paru-paru, dia tidak bisa hilang. Memang ada sistem tubuh kita yang bisa menghilangkan, tapi kemampuan tubuh kita untuk menghilangkan tar jauh lebih sedikit daripada ketetapan dari tar itu sendiri. Kemudian selanjutnya, saya lupa. Tadi Dr. Basuni sudah memperlihatkan begitu jelas bagaimana kondisi aliran. Tapi mungkin tadi Dr. Basuni lupa bahwa ketika seorang perokok itu menyebabkan radikal bebas. Radikal bebas itulah yang menyebabkan kenapa seorang yang kolesterol tinggi kemudian menyebabkan plak di pembuluh darah itu.
entah itu pembuluh darah entah itu pembuluh darah yang ada di paru-paru, entah itu pembuluh darah yang di jantung atau di manapun. Tapi yang jelas, yang paling membahayakan dari rokok adalah beredarnya radikal bebas. Jadi ketika seseorang menghisap rokok, maka ribuan partikel radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita. Itu juga yang menyebabkan kenapa seseorang bisa terjadi kanker, seseorang bisa terjadi gangguan-gangguan organ yang lain. Kita tahu kanker tidak ada belum diketahui persis penyebabnya, tapi yang jelas radikal bebas bisa menyebabkan kanker di segala tempat. Itu juga alasannya kenapa rokok bisa menyebabkan kanker di semua bagian tubuh kita. Kemudian ini pertanyaan dari Mbak Diah. Mbak Diah ini bagi perokok aktif maupun second hand smoker sangat berbahaya, berarti perokok sangat rentan terhadap COVID. Mbak Diah, tadi sudah saya sampaikan, salah satu dampak dari rokok adalah menurunkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh seseorang perokok akan lebih rendah daripada yang tidak perokok. Sementara kita tahu COVID-19 ini menyerang seseorang dengan daya tahan tubuh rendah. Jadi sudah jelas di sini bagi seorang perokok maka COVID-19 ini akan menjadi sasaran empuk. Kembali nanti ada yang menyatakan, oh kok nikotin bisa menyebabkan, nanti kita bicara data ya. Saya bawa data yang dari Wuhan, dari beberapa rumah sakit, tapi memang ada data yang disampaikan di Amerika Serikat, tapi kita lihat siapa yang menyampaikan di belakangnya. Ternyata di belakangnya ada perusahaan rokok yang belakang Trump, tapi ya udah nanti kita nggak bisa bicara itulah ya. Kemudian kita bicara tentang vape. Bapak Ibu, vape itu memang tidak seperti, memang ada kemarin ada vape itu lebih aman daripada rokok konvensional. Dulu sebagian besar seperti itu, di Amerika pun seperti itu. Tapi kemudian dinyatakan bahwa para remaja banyak yang tiba-tiba paru-parunya lumpuh. Mungkin ini menjadi tantangan buat para dokter-dokter spesialis paru, karena di Amerika dan beberapa negara maju yang di mana joule sudah sangat banyak anak-anak remaja tiba-tiba paru-parunya membengkak, pneumonia dan tidak bisa disembuhkan, akhirnya meninggal karena pneumonia. Kemudian ada lagi, saya kira udah habis ya. Ada lagi nggak yang terkait rokok? Yang terkait rokok sudah sementara sudah itu. Terima sekarang kasih. Giliran. Ya, terima kasih dokter. semuanya. Mangga silahkan. Sekarang pertanyaan untuk Dokter Basuni nih dari Ibu Yulia Rahmawati lagi. Apakah aktivitas ibu rumah tangga, mencuci, memasak, mengepel, menyetrika bisa dikategorikan olahraga atau latihan fisik yang dapat meningkatkan jantung? Mangga silahkan Dokter Basuni Radi. Suaranya di unmute. Belum terdengar, Dokter Basuni? Ya. Assalamualaikum, jelas ya? Waalaikumsalam, jelas. Bu Yulia Rahmawati, oke, terima kasih. Itu apakah bisa masuk ke dalam olahraga? Saya kira itu bukan olahraga ya, sebisa definisinya tadi. Dia ada aturan-aturan, ada kompetisi dan lain-lain. Tapi itu apakah exercise atau latihan fisik? Nah, bukan syaratnya tadi, satu dia terprogram, minimal akan dapat benefit kalau dikerjakan 5 kali dalam seminggu, tetapi ada batasannya. Meningkatkan heart rate minimal 20 beat per menit dari resting dalam jangka waktu 20 menit minimal. Itu yang akan memberikan manfaat untuk yang seperti disampaikan tadi. Jadi sebut exercise akan memberi manfaat, exercise atau latihan fisik akan memberi manfaat, ternyata kata minimal meningkatkan heart rate sekitar 20 dari resting, ya, dan itu berlangsung minimal 20 menit. Itu baru disebut dengan exercise training. Nah, sekarang kalau nyetrika dan lain-lain, asal tadi terpenuhi itu oke. Ya, ada syarat yang terpenuhi masuk ke dalam ini adalah exercise dan akan memberi manfaat seperti pada penelitian-penelitian. Karena penelitian-penelitian sebenarnya juga ada begitu yang exercise-nya intensitasnya low, very low, moderate, high. Itu yang very low itu ya tidak terlihat manfaatnya, seperti kita ceritakan tadi ada shear stress dan merangsang endotel, ya. Tetapi kita tahu makin tinggi gimana?
Makin tinggi intensitasnya, benefitnya makin besar. Tetapi akan ada satu batas tertentu yang mana risikonya meningkat. Makanya itulah fungsinya assessment, supaya apa? Kita bargaining antara benefit dan risk. Nah itu ya, saya kira jawabannya. Apakah aktivitas memasak novel itu tadi, asal dia meningkatkan nadi tertentu, menyebabkan ada apa namanya kalori dan waktunya ya yang secara terus-menerus. Sama dengan exercise yang lain, saya misalnya contohnya badminton, tapi lebih banyak berhentinya ngerokok daripada mukulnya, tentu tidak juga exercise ya, karena harus ada menyebabkan denyut nadi naik dan dalam waktu minimal 20 menit terus-menerus ya, baru akan dapat manfaat. Oke? Iya. Lanjut. Terima kasih. Lanjut dari Ibu Nisrina Widari. Untuk hipertensi ya. Oke, saya tadi udah baca pertanyaannya. Jadi bagaimana hipertensi bisa yang prehipertensi tidak jadi hipertensi kalau exercise dan tidak berbahaya ya, tidak menyebabkan hipertensi. Ya, terus bagaimana kalau hipertensi? Nah, kadang-kadang orang hipertensi ada keluhan. Keluhannya gimana? Karena ada postural hypotension. Ketika duduk tidak ada keluhan, ketika bangun langsung kelengan. Itu namanya postural hypotension. Ya, itu pada umumnya disebabkan refleks pembuluh darahnya tidak bagus. Ketika kita berdiri, otomatis pembuluh darahnya melebar, sehingga ternyata aliran ke bawah lebih banyak dibandingkan ke otak. Akan timbul postural hypotension. Nah, dan exercise salah satunya adalah refleks denyut nadi, refleks tekanan di pembuluh darah, dan refleks otot untuk menahan tidak vasodilatasi atau tidak melebar itu akan dapat, sehingga biarpun hipertensi, maka dia tidak akan ada keluhan, sempoyongan, pusing, dan lain-lain. Ya. Makanya kita tahu bahwa hipertensi nyaris tidak pernah ada obatnya kalau tidak disebabkan karena obat atau karena penyakit tertentu. Apa dong? Supaya tidak ada keluhan saja yang ada apa namanya postural hypotension dan lain-lain. Saya kira bisa dicoba ya, silakan. Apalagi nomor 2, aman untuk mencegah kematian. Nah, jadi memang macam-macam nih ya, exercise tergantung. Satu, kalau dia untuk meningkatkan kebugaran yang baru mulai sakit, itu bisa dimulai dengan intensitas mild to moderate. Tetapi untuk mempertahankan kebugaran, minimal harus moderate intensity. Tapi kalau untuk menaikkan tingkat kebugaran, harus dari moderate to high intensity. Ya, jadi bagaimana kita tahunya? Kita harus pakai, satu diukur dulu tingkat kebugaran kita, 2 nanti ada yang namanya heart rate zone tergantung hasil pemeriksaan. Ya. Apa itu moderate intensity? Nanti diberikan tuh heart rate zone-nya berapa naiknya, ya, untuk moderate intensity. Tapi ketika kita melakukan yang heart rate zone tertentu itu lama, maka akan terjadi adaptasi. Ketika kita melakukan exercise yang sama, hal tersebut malah tidak masuk lagi ke dalam heart rate zone. Itulah kenapa kita harus tadi membuat threshold baru dan ada menyebabkan overload baru lagi. Ya, itu yang penting. Zone-nya itu harus berubah. Harus ada apa namanya? Harus ada progresi. Bagaimana yang cara untuk menurunkan beban latihannya memang harus diuji. Misalnya karena sekarang belum terlatih atau sudah terlatih sedikit, diuji dulu tes treadmill misalnya, kita bisa tahu bebannya berapa maksimal, heart rate-nya berapa maksimal. Nah, heart rate maksimal itu yang dipakai sebagai heart rate maksimal actual. Kita kan kalau tidak tahu ukuran, kalau masuk ke gimnasium, pasti berapa heart rate maksimal dihitung? 220 dikurangi umur, ya kan? Itu dianggap heart rate maksimalnya. Tetapi sebenarnya, orang-orang yang sudah exercise, heart rate-nya tidak sampai segitu. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan heart rate maksimal, actual, berdasarkan pemeriksaan. Dilakukanlah itu. Tapi ketika kita melakukan latihan, misalnya sudah dikasih moderate atau high intensity, pada satu waktu tertentu, heart rate actualnya maksimalnya akan turun. Maka harus dilakukan lagi pengaturan lagi heart rate zone. Saya kira yang paling tepat adalah dilakukan uji latih maksimal dengan apa? Dengan treadmill misalnya, sehingga kita bisa tahu heart rate maksimal yang beban yang tertinggi itu berapa. Sehingga dari situ kita bisa hitung. Ya. Oke, saya kira jelas atau belum? Boleh diajukan. Iya. Terima kasih. Ke-9. Ya. Olahraga yang harus dilakukan usia 60 tahun.
Oke, 1 orang itu dibagi 4. 1 mereka yang tidak olahraga sama sekali, ya, olahraga tidak dan kebugarannya rendah. Apa ini? Memulai olahraga. Nah, dengan apa? Saya kira yang paling mudah batasannya adalah namanya mulai pembiasaan dulu, karena kita tidak ada keahlian olahraga apa-apa. Yang paling mudah adalah jalan kaki. Berapa lama? Cobalah dimulai, kita akan dapat manfaat kalau dilakukan minimal 20 menit. Dan minimal, rekomendasinya macam-macam nih ya, ada 3 kali, ada 4 kali, tapi saya lebih ngambil 4 kali sampai 6 kali dalam seminggu. Ya, akan dapat manfaat orang itu kalau sampai 40 menit. Kalau 1 jam gimana? Manfaatnya nyaris sama saja. Jadi kalau mau saya kasih, misalnya kalau mulai saja, jalan kaki saja semampunya, dengan batasannya volumenya adalah waktu. Misalnya 40 menit, 1 sesi. Terus, oh nggak kuat, oke 20 menit istirahat, 20 menit istirahat. Berapa lama? Lakukan dulu selama 4 kali dalam seminggu. Nanti akan mulai naik tuh zona kedua, nanti baru lebih cepat, dan itu paling mudah. Saya nggak kuat jalan kaki karena otot pinggang dan lain-lain, sakit sepeda santai, sepeda statis. Tapi saya ada osteoporosis, badannya kegemukan, kaki lutut nggak kuat. Berjalan di air, berenang, bukan berenang, kalau berenang kan nggak bisa berenang, tenggelam. Tapi berjalan di air, ya itu yang paling cocok. Dipilih yang exercise yang dynamic, bukan yang kasih beban dan lain-lain, tapi exercise yang bergerak, yang dynamic, yang endurance istilahnya, ya, ritmik, terus-menerus dan teratur, ya. Nah, bergerak yang sama terus gitu, itu meningkatkan heart rate dan itu tidak bahaya. Saya kira untuk 60 begitu. Tapi saya sudah 60, tetapi latihan sebelumnya saya sudah tenis, pintar badminton, dilakukan lanjut saja kalau itu, ya, karena itu berarti grup keempat, orang yang sudah tingkat kebugarannya tinggi dan punya kemampuan exercise tertentu. Saya mau menaikkan manfaatnya, tes dulu. Kita lihat tingkat kebugarannya, tingkat denyut nadi maksimalnya, maka akan diberikan lagi beban untuk melebihi threshold-nya, sehingga terjadi overload lagi dan dapat manfaat lebih tinggi dari exercise-nya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan jelas. Iya, terima kasih Dr. Basuni Radi. Ya. Ya, menarik sekali ya pemirsa paparan kita kali ini, dari rokok kemudian olahraga yang berhubungan dengan jantung, ternyata pengetahuan yang baik untuk kita aplikasikan bersama nih di kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa membantu generasi muda kita untuk stop rokok, untuk tidak menyentuh rokok apapun alasannya, dan tidak menghubungkan olahraga dengan rokok ya, bagi industri-industri rokok yang mempunyai strategi seperti itu, dan kemudian bagaimana cara memilih olahraga yang tepat dan bagaimana memulai olahraga yang tepat untuk kesehatan jantung, tentunya sudah kita sama-sama menyimak dan sekarang giliran kita mengaplikasikannya. Ya, terima kasih Dr. Nina dan Dr. Basuni Radi. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, terbebas dari COVID tentunya, penyakit yang berbahaya dan lain sebagainya. Oke, akhir kata kami dari alumnus FK Unpad 84 mengucapkan mohon maaf lahir batin sekali lagi ya, apabila ada kekhilafan atau kekurangan dalam penyajian kami, dan kita semua mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di Pangtepang di awang-awang ketiga minggu depan, insya Allah ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun sadayana. Nuhun Bapak Ibu di awang-awang hatur nuhun. Nuhun Dek. Terima kasih teman-teman.